Hai Sobat Traveler, welcome back to my YouTube channel. Di vlog kali ini kita akan mengunjungi dua kawasan yang sama-sama bernama Pancoran, yaitu Pancoran Glodok dan Pancoran Peak. Kita mau melihat bagaimana nih kemeriahan suasana menjelang Imlek di tahun 2023 ini. Tonton sampai habis ya. Pertama, kita akan mengunjungi daerah pecinan atau Chinatown yang ada di Jakarta Barat, yaitu Pancoran Glodok. Gapura ini didirikan secara swadaya oleh masyarakat Tionghoa untuk menggantikan gapura pertama yang pernah dihancurkan oleh penjajah Jepang tahun 1938 yang lalu. Dan sudah menjadi kebiasaan rutin setiap tahunnya menjelang tahun baru Imlek, Pancoran Glodok mendadak memerah. Tempat ini telah dikenal oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia sebagai pusat belanja segala keperluan untuk Hari Raya Imlek. Jadi gue mau ngajakin Sobat Traveler untuk keliling-keliling secara virtual. Kita mau lihat ada apa aja sih di Pancoran Glodok ini. Wah, suasananya bener-bener meriah ya Sobat Traveler. Udah kayak di luar negeri gitu loh. Karena tersedia berbagai lampion, aneka warna, aneka bentuk ditawarkan di tempat ini. Bahkan lampion dengan ukuran raksasa seperti ini juga ada loh. Wih, gede banget kan? Penasaran nanya, ternyata harganya 1,9 juta untuk sepasang lampion berukuran besar seperti ini. Ada juga lampion yang sudah dilengkapi lampu kelap-kelip seperti ini. Dijamin suasana Chinese New Year di rumah Anda akan semakin meriah. Tapi Sobat Traveler harus merogoh kocek lebih dalam karena harganya lumayan juga ya, di atas 2 juta untuk sepasang lampion. Hiasan yang satu ini juga nggak boleh terlewatkan, yaitu bunga mehua atau sakura. Seperti Sobat Traveler ketahui, Imlek merupakan perayaan tahun baru, di mana kita memasuki musim semi yang baru, ditandai dengan bermekarannya bunga mehua. Di tempat ini ditawarkan berbagai jenis hiasan bunga mehua dengan aneka warna dan ukuran yang berbeda-beda. Harganya untuk yang besar sekitar 750.000 hingga 1 juta. Ada juga yang ukuran kecil untuk di meja, harganya 250.000. Kita juga bisa melihat langsung tuh bagaimana para pengrajin membuat hiasan bunga mehua. Sekarang kita mau ngeliat hiasan-hiasan gantung kayak gini nih, yang biasanya suka digantung di pohon mehua, atau bisa juga digantung di pintu, atau juga di mobil. Bentuknya tuh beraneka ragam banget. Karena tahun ini kita akan memasuki tahun kelinci, jadi nggak heran kalau hiasannya juga didominasi oleh bentuk kelinci. Lucu-lucu ya? Tuh, kayak gitu, gemes kan? Dan gak usah khawatir Sobat Traveler, walaupun bentuknya berbeda-beda kayak gini, harganya semua sama, cuma 15.000 aja per pieces. Wah, bisa kalap nih. Gua pun gak mau ketinggalan untuk ikutan beli hiasan-hiasan berbentuk kelinci seperti ini untuk ditempel di rumah biar makin meriah gitu. Harganya cuma 15.000, kita dapat 2 pieces. Ih, ada hiasan berbentuk jeruk tuh. Jeruk juga identik dengan tahun baru Imlek, karena dalam bahasa Mandarin, kata jeruk dan kata emas memiliki pelafalan yang mirip. Nah, selama perayaan Imlek, Sobat Traveler pasti sering banget ngebaca tulisan ini, yaitu Fu
artinya keberuntungan atau hoki. Makanya warga Tionghoa suka meletakkan tulisan ini di depan pintu dengan harapan keberuntungan atau hoki akan datang ke rumah mereka. Wah, ada hiasan topi-topian ala dinasti China zaman dulu nih dengan rambut panjangnya. Gimana? Tertarik gak Sobat Traveler? Nggak hanya hiasan dan ornamen-ornamen Imlek aja yang berwarna merah loh, tapi warga Tionghoa juga biasa menggunakan baju serba merah untuk merayakan Imlek. Warna merah memang dianggap sebagai warna hoki. Selain itu, ada legendanya zaman dahulu kala ada makhluk bernama Nian yang pada tahun baru suka turun dari gunung untuk memakan anak-anak di desa. Dan ternyata diketahui makhluk bernama Nian itu takut dengan warna merah. Sejak saat itulah seluruh warga kompak menggunakan warna merah saat tahun baru untuk menghalau makhluk tersebut. Wah, hal ini juga wajib sih, dimana saat Imlek kita menyajikan makanan, cemilan yang manis-manis supaya tahun yang baru segala hal yang baik dan manis-manis juga bisa terjadi. Selain itu, cemilan ini juga bisa kita nikmati bersama dengan keluarga saat bersilaturahmi berkumpul di rumah. Cemilan ini juga favorit nih, yaitu coklat berbentuk koin emas atau mata uang kerajaan China zaman dahulu. Menarik ya? Kalau ini cemilan favorit keluarga gue nih, hampir ada di setiap tahunnya, yaitu cemilan jelly berbentuk jeruk dengan taburan gula di luarnya. Dan satu lagi ada permen susu kelinci yang manis. Yang ini namanya kue keranjang, atau orang lokal suka juga menyebutnya sebagai dodol Cina, salah satu makanan khas di Hari Raya Imlek. Bentuknya yang bulat melambangkan keutuhan keluarga, dan teksturnya yang lengket mengharapkan hubungan yang erat antar sesama anggota keluarga. Tahun ini banyak juga nih yang menjual kantung-kantung kain berwarna merah. Katanya sih ini untuk menggantikan angpau kertas ya. Tapi kan harganya lumayan ya, kalau punya anak dan keponakan yang banyak, wah budget untuk angpaunya aja udah lumayan mahal. Jadi kalau gue sih memilih angpau yang biasa aja deh, yang terbuat dari kertas berwarna merah dengan bermotifkan gambar kelinci sesuai dengan tahun ini. Asli, motifnya lucu-lucu dan menarik semua loh. Gue sampai bingung mau beli yang mana deh. Pilih-pilih-pilih, akhirnya beli banyak banget. Tapi don't worry Sobat Traveler, harganya murah kok. Untuk angpau yang kecil 10.000 4 pack. Untuk angpau yang besar 5.000 1 pack. Oke Sobat Traveler, sekarang kita sudah beralih ke Pancoran Peak yang ada di Jakarta Utara. Bisa dibilang ini merupakan sentra kuliner dan Chinatown modern ya, karena baru aja berdiri tahun 2020. Sejak saat itu, Pancoran Peak langsung menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta maupun luar daerah yang sedang berlibur di Jakarta. Menjelang Imlek, Pancoran Peak berhias diri dengan sangat meriah. Kita akan menjumpai 12 patung shio yang berada di gapura utamanya. Juga ada ornamen besar bertuliskan Fu atau berarti keberuntungan. Saat sore menjelang dan cuaca Jakarta udah jadi adem, tempat ini memang asik banget buat nongkrong dan berwisata kuliner. Apalagi menjelang Imlek ini banyak banget ornamen-ornamen seperti bunga mehua yang mempercantik dan membuat suasana oriental di tempat ini semakin terasa. Di sebelah kiri dari gapura Pancoran Peak, kita akan menemukan sebuah jembatan batu. Kalau Sobat Traveler menyeberanginya dan jalan lurus ke depan, akan ketemu sebuah kawasan yang lebih luas lagi untuk duduk-duduk dan makan. Nah, di tengahnya terdapat sebuah Chaisen Pavilion. Ada patung Dewa Chaisen yang dikenal sebagai Dewa Uang atau Dewa Rejeki. Saat Imlek kayak gini, biasanya warga keturunan Tionghoa yang beragama Konghucu sering tuh bersembayang ke Dewa Chaisen untuk mengharapkan rejeki di tahun yang baru. Menurut pengamatan gua, di tempat ini nih banyak banget spot-spot menarik yang instagramable gitu. Jadi Sobat Traveler kalau mau hunting foto-foto untuk konten Imlek, wah di sini tempatnya banget sih. Juga banyak lampion yang digantung, berwarna-warni. Wah, pokoknya cantik banget deh.
Yuk, sekarang kita lanjut berjalan menuju Pancoran Peak Extension. Kawasan ini lebih baru lagi, merupakan extension dari Pancoran Peak yang pertama dan baru resmi dibuka akhir tahun 2021. Wah, ada toko yang menjual pernak-pernik Imlek juga tuh. Yuk kita masuk untuk ngintip ada jual apa aja ya. Ih, lucu nih untuk gantung-gantung di mobil. Harganya 48.000 isi 5 pieces. Juga ada patung kucing pemanggil rejeki. Dan pastinya yang gak ketinggalan boneka berbentuk kelinci Sio tahun ini. Di tengah-tengah kawasan Pancoran Peak Extension ini terdapat sebuah kolam. Dan menjelang Imlek, wah dihias cukup meriah ya. Ada patung-patung kelinci yang gemes-gemes banget tuh. Tuh, patung kelincinya pegang koin emas dan uang. Tentunya dengan harapan kita semua rezekinya lancar ya di tahun kelinci ini. Ini adalah patung Quan Kong, Sobat Traveler, seorang jenderal yang sangat dihormati pada masanya. Penganut Konghucu juga suka bersembahyang ke Quan Kong untuk mengharapkan keselamatan dan dijauhkan dari bahaya. Perjalanan kita di Pancoran Peak hampir selesai nih Sobat Traveler. Tapi eits, jangan kemana-mana dulu. Gue masih mau kasih lihat sebuah ikon utama dari tempat ini, yaitu pagoda setinggi 5 lantai. Wah, di hari-hari biasanya aja pagoda ini udah cantik banget. Tapi menjelang Imlek ini terasa semakin istimewa dengan adanya hiasan bunga-bunga mewah di sepanjang jalan menuju pagoda. Kalau Sobat Traveler ingin berkunjung ke sini, gue saranin sore hari menjelang malam. Selain cuacanya lebih adem, lampu-lampunya juga lebih cantik tuh. Semakin kita lihat, semakin kagum deh dengan arsitektur tempat ini. Pembuatannya tuh halus gitu Sobat Traveler. Jadi suasananya bener-bener kayak di luar negeri. Vibes-nya tuh nggak kayak di Indonesia gitu. Apalagi di sekeliling pagoda juga ada taman-taman cantik yang ditata dengan bagus. Temanya juga oriental gitu ya. Bener-bener cakep deh. Dan tepat di depan pagoda terdapat sebuah patung putih yang tinggi. Itu adalah patung Dewi Kwan Im, Dewi Welas Asih yang dipuja oleh penganut Konghucu dan Buddha. Oke, sekian dulu vlog gue kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Thank you for watching and happy traveling, happy people.